Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Septiani dengan NIM 0610 1181 924010. Saya dari kelas Indralaya Pendidikan Kimia 2019. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa soal UTS yang telah diberikan oleh Dr. Sofia pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi yaitu filsafat berasal dari kata filosofia dari bahasa Yunani. Philos yang berarti cinta, sophia yang berarti kebenaran, kebajikan, maupun kebaikan. Dengan kata lain, filosofia berarti cinta kebenaran. Sedangkan pengertian filsafat menurut terminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran yang utuh. Ilmu filsafat ini mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia ataupun alam. Selanjutnya, pengertian ilmu. Menurut Sprintel dan kawan-kawan, pengertian ilmu adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berguna untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Syarat-syarat terbentuknya ilmu yaitu yang pertama ada sistematis, yang kedua kritis, yang ketiga metodis, dan yang terakhir universal. Kemudian pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara etimologi. Pendidikan berasal dari kata duker yang berarti menuntun, mengarahkan, ataupun memimpin. Kemudian berawalan e yang berarti keluar. Kemudian berarti bahwasanya menuntun ke arah keluar. Artinya adalah pendidikan adalah suatu pengajaran ataupun pembelajaran dari generasi satu ke generasi yang lainnya dengan cara memberikan pengajaran ataupun pelatihan dan juga penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi, ilmu maupun pengalaman yang dijadikan suatu pembelajaran. Kemudian pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari secara komprehensif mengenai pendidikan. Soal yang kedua yaitu menjelaskan cara kerja ilmu pengetahuan secara penalaran, induksi, deduksi, dan metode ilmiah. Yang pertama yaitu penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk menanggapi sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia ketahui. Manusia berusaha mengembangkan sesuatu yang dia lihat untuk mencari kebenaran yang pasti. Contohnya adalah manusia akan memikirkan hal-hal yang baru yang belum mereka ketahui, dan kemudian manusia akan menyimpulkan bagaimana kehidupan yang telah ia jalani. Misalnya saja, ketika terjadi kabut, manusia akan bertanya-tanya, apakah kabut itu, bagaimana kabut itu berasal, bagaimana kabut itu bisa terjadi, dan lain-lain. Ciri-ciri penalaran ada dua, yang pertama bersifat analitik, dan yang kedua bersifat logis. Kemudian pengertian deduksi. Pengertian deduksi yaitu suatu pemikiran yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan dengan bersifat khusus. Biasanya pada metode deduksi ini, manusia akan mencari tahu ataupun menanyakan sesuatu hal yang belum ia ketahui. Kemudian setelah itu ia akan menyimpulkan di akhir. Contohnya yaitu, semua makhluk hidup memerlukan udara, sedangkan Dewi adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya adalah Dewi memerlukan udara. Yaitu pengertian metode secara induktif. Metode secara induktif berarti adalah menarik kesimpulan yang awalnya bersifat khusus ke yang bersifat umum. Yang terakhir yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah berarti manusia mencari kebenaran dengan cara menganalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar-benar tepat. Manusia akan menganalisa ataupun bahkan memperhitungkan suatu kasus yang dianggapnya akan menjadi kebenaran dengan cara memperhitungkan ataupun menganalisis bagaimana kebenaran tersebut bisa terjadi. Dalam filsafat pendidikan ada 3 landasan yang penting, yaitu yang pertama ontologi pendidikan, yang kedua aksiologi pendidikan, dan yang ketiga epistemologi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ontologi pendidikan. Ontologi pendidikan adalah suatu aliran yang memanusiakan manusia. Berarti setiap lembaga harus memiliki identitas masing-masing. Identitas tersebut harus bersifat fakta dan tidak boleh bersifat mitos.
Yang selanjutnya adalah epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan terdiri dari dua kata. Yang pertama episterm, pengetahuan, dan logos yang berarti pembuktian secara rasional. Nah, epistemologi ini berarti mencari sesuatu untuk menemukan segala sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Dalam hal ini, pendidikan harus sesuai dengan konteksnya. Maksudnya adalah, dalam mencari kebenaran, pendidikan haruslah sesuai dengan fakta yang terjadi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam epistemologi pendidikan. Yang pertama yaitu intuitif, ada biologis, ada kooperatif, dan ada kritis. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan menjelaskan nilai-nilai yang diterapkan itu rasional ataupun masuk akal. Nah, nilai-nilai ini dapat berupa estetika ataupun nilai etika pada pengajar, pendidik, maupun peserta didik. Dasarnya adalah kepercayaan dari masing-masing agama. Untuk soal yang terakhir yaitu menjelaskan aliran pendidikan konstruktivisme dan progresisme. Yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah landasan berpikir ataupun cara berpikir yang di dalamnya diajarkan bahwasannya manusia itu harus memberikan makna sedikit demi sedikit. Misalnya saja, pengetahuan ini dalam aliran ini dianggap bukanlah suatu fakta yang sudah ada begitu. Nah, namun dalam konstruktivisme itu pengetahuan ataupun filosofinya itu bersifat kontekstual. Artinya apa? Manusia itu dituntut untuk memberikan makna tersendiri dari pengalaman yang sudah dilaluinya. Nah, selanjutnya yaitu aliran progresivisme yang biasa kita kenal dengan the liberal road of culture. Artinya adalah kebebasan menuju kebudayaan. Nah, dalam aliran progresivisme ini, dia menerima hal-hal yang baru dan menuntut untuk berpikiran yang baru. Dalam arti adalah manusia ini harus berpikir secara fleksibel, open-minded, sehingga menerima hal-hal yang baru untuk dijadikan suatu hal-hal sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, pada aliran ini, progresivisme ini tidak menganjurkan pendidikan itu bersifat otoriter atau pendidikan itu hanya bertumpu pada guru, tetapi dalam aliran progresivisme ini, pendidikan yang diajarkan yaitu bertumpu pada anak dan bukan pada pengajar ataupun guru. Baiklah, demikianlah jawaban saya pada UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diajarkan oleh Dr. Sofia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.